Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah FIUMY. Pada kesempatan ini akan menjelaskan salah satu kaidah asasiyah di dalam qawaid fiqhiyah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha secara makna bermakna semua perkara itu tergantung niatnya. Maksudnya, perbuatan orang mukallaf, baik berupa perkataan atau perbuatan, hasil dan hukumnya berbeda-beda karena perbedaan tujuan atau niat. Misalnya, pada hari Senin ada orang puasa. Ada yang mungkin niatnya untuk mengqadha puasa Ramadan. Ada yang niatnya sebagai puasa bagian dari Senin Kamis. Maka kedudukan puasa itu tergantung pada niatnya. Kalau niat qadha maka dapat membebaskan dari kewajiban. Kalau niatnya puasa Senin, ya terhitung puasa sunnah saja. Nah, kaidah al-umur bimaqasidiha ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Nah, ini kata kuncinya di sini, mukhlishina lahuddin. Dalam Quran surat Al-Bayyinah nomor 5. Kemudian di dalam hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1. Nah, fungsi niat yang pertama itu adalah membedakan ibadah dengan adah atau kebiasaan yang serupa dengan ibadah. Misalnya mandi. Nah, apakah mandi itu sekedar membersihkan badan atau mandi ibadah, misalnya mandi bersuci dari jenabat? Maka yang membedakan itu adalah niat yang ada dalam hati. Perbuatannya sendiri itu bisa sama. Kemudian yang kedua adalah membedakan ibadah dengan ibadah lain yang serupa. Misalnya antara qadha puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Perbuatannya sendiri sama, yang membedakan itu adalah niat yang ada di dalam hati. Kemudian perbuatan adah bernilai ibadah jika diniati ibadah. Misalnya orang bekerja, tujuannya untuk menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja itu bernilai ibadah dalam pandangan syariat Islam. Namun juga yang perlu diingat, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Jadi tujuan yang baik tidak membuat sesuatu yang haram menjadi halal. Misalnya untuk membantu fakir miskin, seseorang mencuri harta milik orang kaya, maka pencurian itu tidak menjadi halal gara-gara tujuannya untuk membantu orang fakir miskin. Oleh karena itu dalam syariat Islam, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan cara yang baik pun juga hendaknya diniati dengan niat yang baik. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi niat dalam urusan muamalah, dalam urusan sesama manusia di luar ibadah. Nah, ini dibedakan. Yang pertama, perbuatan yang sharih, yang tampak, tidak memerlukan niat.
niat sudah tercermin dari perbuatannya. Jika seseorang mencuri, jadi dia mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang layak, maka tetap dihukumi mencuri walau niatnya main-main. Nah, yang kedua, perbuatan yang tidak tampak. Nah, ini berbeda hukum karena perbedaan niat. Nah, sebagai contoh, jika seseorang menaruh bejana, misalnya ember, di halaman rumahnya, lalu turun hujan dan air memenuhi bejana atau ember tersebut. Nah, siapa pemilik air? Nah, ini tergantung dari niat yang menaruh bejana atau ember itu. Kalau niatnya memang untuk menadai air hujan, maka air itu miliknya. Tapi kalau niatnya sekedar menjemur bejana atau ember itu, maka yang memiliki air adalah siapa yang pertama kali menguasai air tersebut. Yang kedua, jika seseorang menaruh jaring di halaman, lalu ada burung yang terjaring. Nah, siapa pemilik burung tersebut? Sekali lagi, ini juga tergantung dari niat yang menaruh jaring itu. Kalau niatnya memang untuk menjaring burung, maka burung tersebut milik dari yang menaruh jaring. Sebaliknya, jika dia menaruh jaring itu sekedar untuk menjemur jaring itu, maka yang memiliki burung itu adalah siapa yang menguasai burung itu pertama kali. Bisa jadi orang lain, bisa jadi yang menaruh jaring. Yang ketiga, jika seseorang mengambil barang temuan di jalan, lalu rusak di tangannya tanpa kelalaiannya. Misalnya ada HP di pinggir jalan, lalu HP itu diambil dan tanpa sengaja HP itu misalnya jatuh ke air sehingga rusak. Nah, pertanyaannya, apakah dia itu harus bertanggung jawab? Maka itu tergantung niat ketika dia mengambil. Kalau niatnya untuk mengamankan HP itu dan ingin mengumumkan mencari siapa pemiliknya, maka HP itu menjadi amanah di tangannya sehingga dia tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan HP itu selama dia itu tidak lalai dan tidak melakukan tindakan yang melampaui batas. Tapi kalau ketika dia mengambil niatnya untuk memiliki HP itu, jadi memiliki harta orang lain tanpa jalan hak, maka ketika HP itu rusak, secara syar'i dia bertanggung jawab atas kerusakan itu walaupun dia tidak lalai. Karena niatnya itu yang jelek, ingin menguasai, memiliki HP milik orang lain. Nah, sebagai kaidah turunan dari kaidah tersebut, yaitu dalam urusan muamalah, al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yang diperhitungkan di dalam akad itu adalah tujuan dan substansi, bukan lafal atau bentuknya. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka jika ada seseorang membeli makanan dari penjual dan berkata, "Terimalah jam ini sebagai titipan hingga saya menyerahkan harganya." Nah, penyerahan itu apakah masuk kategori wadi'ah, yaitu memberi kuasa pada orang lain untuk menjaga barangnya, atau sebagai rohan, sebagai gadai, jaminan atas utang. Nah, tentunya ini sebenarnya adalah jaminan atas utang. Jadi jam itu sebagai jaminan hingga dia menyerahkan harga makanan. Demikian juga jika ada seseorang menyatakan,
saya berikan rumah ini seharga 100 juta. Nah, ini masuk kategori hibah atau baik? Tentunya ini bukan hibah karena ada harga 100 juta. Walaupun kata yang digunakan adalah berikan, sebenarnya ini adalah baik atau jual beli. Karena memberikan sesuatu dengan kompensasi itu sebenarnya adalah jual beli. Karena rumah itu mau ditukar dengan uang seharga 100 juta. Demikian juga jika ada seseorang menyatakan saya pinjamkan motor ini sebulan seharga 200.000. Nah, sebenarnya ini dia ariyah, akad peminjaman, pinjam pakai atau ijarah atau persewaan. Nah, karena peminjaman itu dengan kompensasi 200.000 per bulan, maka sebenarnya ini adalah ijarah barang, menyewakan motor itu sebulan seharga 200.000. Kemudian juga yang nomor 4, saya pinjam uang 50.000 dari Nadil misalnya. Nah, sebenarnya ini ariyah atau qard. Jadi pinjam pakai atau qard atau utang. Nah, di dalam fikih muamalah, kata pinjam jika objeknya itu adalah mal istihlaki, harta habis pakai seperti uang, makanan maupun bensin, maka hakikatnya itu adalah qard, utang. Jadi utang, karena utang maka terjadi perpindahan kepemilikan dan harus dikembalikan dengan uang yang senilai. Bukan uang yang dipinjamkan itu yang harus dikembalikan langsung, tapi uang lain yang senilai. Maka ini namanya qard. Kemudian yang nomor 5, contoh nomor 5. Pak Ahmad menerima penitipan sepeda motor 2.000 per hari. Nah, sebenarnya Pak Ahmad ini menggunakan akad wadiah atau ijarah. Nah, tentunya ini adalah akad ijarah karena dia itu mau menerima penitipan motor dengan kompensasi 2.000 per hari. Sebab kalau akad wadiah itu sifatnya tabarruk. Jadi akad sosial tolong menolong, bukan bisnis. Kalau sudah penitipan dengan harga 200.000 itu namanya sudah bisnis, makanya dinamakan ijarah atau sewa menyewa. Nah, sebagai perkecualian adalah ucapan nikah, talak dan rujuk itu tetap dinilai sungguh-sungguh sekalipun diniati gurau. Jadi kalau seorang suami menyatakan kamu saya talak pada istrinya, walaupun niatnya hanya main-main, maka jatuhlah talak itu. Karena untuk ketiga hal ini, nah niat yang di dalam hati, apakah dia sungguh-sungguh atau main-main, tetap dihitung sungguh-sungguh. Demikian pembahasan kaidah al-umuru bimaqdus fidiha, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.